Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Andes Faizul selaku imam kita dan ketua ta'mir masjid, bapak-bapak para sesepuh dan jamaah kajian rutin Masjid Taqwa Sepang Jaya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan masuk dari Pak Haji Silahuddin ya, yang mesti kita jawab di awal. Pertanyaan ini bagus-bagus semua Pak. Artinya pertanyaan yang memang dibutuhkan oleh segenap kaum muslimin. Yang pertama, pertanyaan Senin yang lalu, karena saya masih di luar kota di Bukit Kemuning, jadi nggak keburu sampai di sininya. Jadi pertanyaannya, apa tanda-tanda dosa sudah diampuni? Ini memang meraba sesuatu yang sifatnya sangat misteri. Karena hak sepenuhnya mengampuni adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena yang Maha Pengampun itu Allah, jadi enak Pak. Seandainya yang mengampuni itu saya, ampunan saya ada batasnya. Sekali diampuni ngulang lagi, 2 kali diampuni ngulang lagi, 3 kali diampuni ngulang lagi. Sebel saya, nggak akan tak ampuni lagi. Untung Tuhan itu bukan saya, untung Tuhan itu bukan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan terus mengampuni, walaupun hambanya berbuat dosa berkali-kali. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Jadi tinggal beberapa detik lagi ajal menjelang. Saking maha baiknya Allah. Nah, kita masuk ke tanda-tanda. Tanda-tanda dosa yang diampuni itu, kalau kata para hukama, ulama-ulama ahli hikmah, terasa tenang di hati. Rasanya itu, ini soal rasa itu. Rasa tenang di hati, enteng di pikiran. Karena beban dosa di hati itu sangat berat sekali. Ada bapak-bapak jamaah saya kurus kering Pak. Kurusnya itu bukan diet tapi kering. Wajahnya tanpa cahaya. Saya tanya, penyakitan? Enggak. Berkali-kali ke dokter juga enggak penyakitan. Enggak ada sakitnya gitu. Ternyata dia punya beban dosa yang dia sembunyikan di hatinya. Dan dia nggak berani ikrar akan dosanya itu. Ternyata sekecil apapun masalah yang kita anggap sepele, itu jadi beban, ngeganjel. Ambil perumpamaan begini. Kita megang air ini, megang begini, ini kan enteng. Ini seolah-olah bukan beban. Kalau semenit megangnya enteng. Coba jajal megangnya sejam. Udah 1 jam 6 jam. Udah 6 jam sehari 12 jam. Tambah 12 jam kemudian 24 jam. Jadi masalah. Akan cedera tangan kita. Bengkak otot kita. Jangan-jangan resikonya kematian Pak. Enggak tidur megang ini 24 jam. Itulah masalah. Dosa yang mengganjal. Walaupun tanpa kecil, tapi kalau terus kita pendam, terus menjadi ganjalan, maka dia akan menjadi masalah besar. Maka para hukama menyampaikan
tanda dosa diampuni, entah kecil entah besar dosa itu sudah plong di hati. Tapi berangkat dari satu kepercayaan bahwasanya Allah Maha Pengampun. Walaupun ada beberapa ulasan ini pernah kita kaji juga di Masjid Taqwa ini. Kalau bapak-bapak pernah mendengar ceramah Pak Zainuddin MZ, ini masuk dalam salah satu materi ceramahnya. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manit taib?" Tahukah engkau siapa orang-orang yang benar-benar bertaubat? Sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lantas Nabi menjelaskan, "Wa man taba wa lam yata'allamal ilma falaysa bittaibin." Barang siapa yang bertaubat tapi dia masih malas belajar, enggak mau taklim, dia belum taubat. Nah, dapat nih ciri pertama orang diampuni, udah rajin ke taklim. Ngomong taubat pengajian males, Pak. Tapi ngedengar dangdutan nomor 1, Pak. Tapi pengajian malas, belum tobat tuh. Setidak-tidaknya udah kelihatan, mungkin belum Allah ampuni dosanya. Wa man taba wa lam yazdad fil ibadah falaysa bittaibin. Barang siapa yang ngaku tobat tapi ibadahnya enggak nambah, maghrib aja salatnya, yang lain enggak salat, maka dia belum bertobat. Wa man taba wa lam yardal khusama falaysa bittaibin. Barang siapa yang ngaku bertobat, dia tidak ridho dengan musuhnya, dia belum tobat, masih mendendam, Pak. Jadi kita ini kalau masih dendam sama tetangga, seandainya tetangga pernah zalim, masih dendam sama keluarga, mungkin pernah ribut harta warisan, masih kesel sama Jokowi, umpama ini, sama Jokowi kok terpilih jadi presiden, umpama ya Pak. Hal-hal yang begitu kan masih ada haters ya, masih ngedendam sama manusia, percayalah kita belum taubat. Karena orang yang sudah taubat, orang ikhlas itu dia selalu memahami pasti ada rahasia di balik rahasia. Jadi ada kebaikan di balik itu semua. Ridho terhadap musuh itu kan gak mudah. Tapi orang taubat beneran, dia bisa ikhlas, dia kembalikan kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bittaibin. Barang siapa yang ngaku bertobat tapi belum berubah caranya berpakaian, belum berubah caranya berhias, belum tobat. Ngaku bertobat tapi hiasan masih norak, kalung ada segede rantai anjing misalnya, paham ya Pak? Pamer cincin, 5 jari dipasangin cincin semua. Cara berhiasnya masih norak kayak gitu, belum tobat belum. Cangkemnya aja ngaku tobat tuh, aslinya mah belum. Cara berpakaian juga belum berubah gitu, masih menampakkan auratnya misalnya, belum tabok misalnya kan, masih nongkrong di situ, tukang judi masih ikut di situ, belum bertobat. Selanjutnya, wa man taba wa lam yughayyir akhlaquhu falaysa bittaibin. Ngapar? Oh, nelpon, bagus, enggak apa-apa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini pertanyaannya pertama ya Pak. Jadi ciri sederhananya kalau belum ikhlas lewat, enggak batal, kan memang kaifiatnya begitu, menghalangkan ke depan. Walaupun di Indonesia ini saya tegaskan, angka pelanggaran melintasi orang sholat itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan non-Indonesia. Apalagi di Arab ya Pak, dari berbagai macam negara kumpul, perasaan melintasi orang sholat itu gampang banget. Mending kalau cuman dilintasi, dilengkahi. Bapak-bapak lagi sujud dilengkahin emak-emak. Yang orang Afrika udah gendut hitam pula ya Pak. Subhanallah. Jadi pas melengkah kita bangun dari sujud, masuk. Itu perasaan mereka tuh biasa banget ya.
Kalau Indonesia ini terkenal cara salatnya, adabnya paling sopan. Jadi kalau ditanya paling sopan orang Indonesia, paling ramah orang Indonesia. Maka terhadap orang yang belum mengerti, terkadang masih melintasi di depan orang yang sholat, maka tangan kita dikedepankan. Tapi jangan kasar. Kalau kasar, jangan langsung dipraktekkan hadisnya. Sekali lewat, hadangin. 2 kali lewat, hadangin. 3 kali kata Nabi, pukul tengkuknya. Nanti bapak-bapak ngegampar betul lagi. Cucungnya yang lewat. 2 kali dihadang, 3 kali digebuknya tengkuk cucungnya. Pingsan, mati dia. Jadi jangan kasar mempraktekkan hadisnya. Hadis itu bukan nyuruh Nabi bukan nyuruh kita memukul, tapi betapa bencinya Nabi dengan orang yang suka melintasi orang sholat. Sampai sekarang kan di Arab masih jadi budaya itu Pak, ketidaksopanan di depan orang yang sholat itu. Kecuali orang Indonesia. Orang Indonesia ini kan sholatnya paling tertib, anteng banget ya. Kalau nggak gatal betul, nggak digaruk, itu orang Indonesia. Orang Arab bisa baca SMS, bisa baca WhatsApp, lagi sholat itu. Nggak tahu orang Arab mana, yang jelas hidungnya mancung. Apa orang Arab Saudi atau Arab mana bisa baca WA. Kalau kita kan batal itu. Kalau kita Pak lagi pilek nih sholat, paling ngisapkan serut diisap lagi kan. Kalau orang Arab mah enggak, dia ngambil sapu tangan di kantong sepuas-puasnya dia menghembuskannya. Enek-enek kita di sampingnya itu. Nah, jadi perbedaan sedemikian rupa. Tapi adabnya memang begitu dan tidak membatalkan sholat. Perlukah kita memberi aba-aba pada orang yang hendak bermakmum, sedangkan kita sedang sholat sunnah atau jamak qasar, atau sedang mengqasar sholat atau sedang menjamak sholat? Jawabannya tak perlu ngasih aba-aba. Nggak perlu ya Pak. Jadi biarkan saja dia mutaba'ah di belakang kita, walaupun kita sholat sunnah, dia tetap dapat pahala berjamaah, nggak usah dilarang. Jangan kayak kejadian tepuk bahunya, dia ngasih isyarat tangan ke belakang, ke bawah, yang di belakang ngajak salaman, nah dia salaman. Subhanallah, ternyata yang ngambung nggak nyambung, pikir ngajak salaman dia. Atau tepuk bahu malah noleh yang ditepuk. Apa noleh bahu? Subhanallah. Karena dia nggak ngerti kan, malah noleh yang ditepuk tersebut, batal sholatnya. Jadi perkenankan saja kalau sedang sholat sunnah atau sedang sholat jamaah atau qasar misalnya, perkenankan saja. Tapi kita nggak perlu merubah niat. Sholat sunnah ya tetap sholat sunnah. Kita duduk di 2 rakaat kemudian salam, dia yang mutaba'ah ngamum tadi tinggal menyempurnakan rakaat yang kurang bagi dia. Begitu ketentuannya. Uang kita ini begini, ada orang yang masuk masjid sholat sendirian, boleh kita sedekah menemani dia sholat. Itu namanya sedekah. Inkah kalian bersedekah, kata Nabi? Ingin, kata para sahabat, temanilah saudaramu yang sholat sendirian. Jadi daripada dia sholat sendirian, maka kita temani sholatnya. Jadi bagi kita itu sholat sunnah, sedekah, bukan ngulang sholat wajib. Selanjutnya, lafaz niat witir yang cuman 1 rakaat. Saya ingin penegasan dulu ya Pak ya. Jadi hukum asal sholat witir itu memang disunnahkan 1 rakaat yang diganjilkan. Ini kesepakatan jumhur ulama, 4 madhab. Jadi kalau sholat witir itu 3 rakaat, 2 dulu. Sholatul laili matna. Sholat malam itu dibuat 2 dulu. Jadi 2 terlebih dahulu. Ini tanpa khilafiyah, tanpa perbedaan pendapat. Sunnahnya 2. Entah apa latar belakangnya di Indonesia ini, khususnya di Bandar Lampung ada paham, justru witir nggak boleh dibuat 2 dan 1. Kan ada paham begitu ya Pak ya? Harus langsung 3. Padahal paham itu, saya sih sempat terjebak juga sih paham kayak gitu. Tapi padahal paham itu tidak ada sumber fatwanya. Nah ini banyak hal yang kita itu hanya kita sangka saja. Tidak ada sumber fatwa madhab mana gitu Pak. Tidak, nggak ketemu sumber fatwanya. Dan itu hanya logika. Jujurnya kalau 5 rakaat harus langsung 5, 1 kali salam gitu. Padahal disunnahkan itu 2 dulu.
Kalau 3 rakaat 2 dan 1. Itu kesepakatan ulama. 4 mazhab semuanya begitu. Termasuk di mazhab Wahabi ya Pak. Termasuk di Saudi Arabia. Tarawihnya 2 dan 1. 1 dulu akhirnya. Dipisah 1 rakaat cumanan. Termasuk Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab beliau Minhajul Muslim, pedoman hidup muslim, itu di bab tentang sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad nomor 1 itu kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi adalah sholat witir. Dan kaifiat cara mengerjakan sholat witir itu genapkan dulu rakaat awalnya dan diganjilkan dengan 1 rakaat. Itu Madinah, itu versi Madinah ya. Baik, saya ingin bacakan dulu keterangannya. Jadi diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina ayyafrugha min salatil isya'i ilal fajri ihda asrata rak'atan." Bahwasanya Rasulullah SAW mengerjakan salat antara selesai salat isya hingga terbit fajar. Ini tentang salat witir. Berjumlah 11 rakaat. Berjumlah 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rak'atain. Nabi selalu mengucapkan salam setiap 2 rakaat. Baina kulli rak'atain. Setiap 2 rakaat Nabi selalu mengucapkan salam. Wa yutiru biwahidatin, dan Nabi mengganjilkan dengan 1 rakaat yang terakhir. Maka berdasarkan hadis ini 4 mazhab sepakat kalau mengerjakan witir berapapun rakaatnya, genapkan dulu pangkalnya dan ganjilkan dengan 1 rakaat yang tersisa. Sahih Al-Bukhari nomor 1071, Sahih Muslim nomor 736. Nah, bagaimana kalau cuma 1 rakaat niatnya? Usolli sunnatal witri rak'atan. Rak'atan ya Pak. Rak'atan lillahi ta'ala. Usolli sunnatam minal witri rak'ataini. Minal witri ya. Rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi kalau kita mau witirnya 5, berarti 3 kali salam. 2 rakaat dulu, 2 rakaat dulu, baru 1 rakaat terakhir. Tapi bolehkah 3 rakaat langsung 1 salam? Boleh. Tapi harus diklarifikasi. Jangan lagi keluar pernyataan, namanya witir harus 3 rakaat 1 salam. 2 dan 1 salam. Padahal kebalik ya Pak. Kebalik. Jadi itu sepakat ulama 4 madhab. Makanya fikih ini daripada kita buat hukum sendiri, mending kita nisbatkan kepada ulama 4 madhab yang ada. Karena kita nggak punya waktu belajar semua hadis. Hadis itu ratusan ribu, bahkan jutaan. Nggak punya waktu membaca semua kitabnya. Karena waktu kita sudah habis buat nyari nafkah. Kan begitu. Bapak-bapak jangankan belajar agama mendalami, ngajarin ngaji anaknya aja nggak sempat. Betul nggak Pak? Nggak sempat kan. Makanya anaknya dihantar ke guru ngaji. Karena orang tua nggak sempat. Tapi karena orang tua nggak sempat, perlu saya ingatkan, tetaplah berkorban untuk guru ngaji. Makanya saya paling pantang dengan orang nulis ngaji di sini gratis, salah. Betul, nggak perlu bertarif kalau nggak mau. Tapi jangan katakan gratis, itu nggak ngajar itu, nggak benar. Rukun untuk ilmu harus ada pengorbanan. Karena kalau tidak ada pengorbanan, nanti ilmunya nggak berkah. Karena bapak-bapak itu ngudut aja bisa 3 bungkus sehari. Kan begitu. Kalau sebungkus saja sehari 30.000 umpama, waduh. Kalikan sebulan kan, berarti berapa? 900.000. Separuh lah dibagi 2, separuh buat guru ngaji, separuh buat ngudut. Berkah ilmunya. Makanya orang-orang tua yang enggak perhitungan buat ngaji anak, buat mondok anak, lihatlah anaknya. Anaknya soleh dan solihah semuanya. Orang Indonesia ini payah. Kalau kursus musik 1 juta sebulan bayar, 5 juta sebulan bayar. Kursus di lembaga kursus bimbel Pak
6 juta bayar, 10 juta berani bayar. Ngaji 20.000 mulai cemberut, ngaji gak ikhlas. Ngajar gak ikhlas. Kasihan Ustaz Wagino ya. Ngantuk ya Ustaz ya. Subhanallah. Kurang tidur, banyak tahajudnya Ustaz Wagino. Baik. Selanjutnya, jaminan masuk surga jika orang beriman selalu sholat 5 waktu. Ini sholatnya di masjid atau di rumah. Bagaimana dengan yang sholatnya di rumah? Begini, masalah surga ini, surga dulu ya Pak. Masalah surga ini biqudratillah, semata-mata kehendak Allah. Makanya orang masuk surga itu karena ridha Allah dan karena rahmat Allah, bukan karena amal. Jadi la yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah, kata Nabi. Tidak seorang pun di antara kalian masuk surganya karena amal perbuatannya. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah, wala ana. Tidak juga saya masuk surga karena amal. Jadi jangan sampai kita merasa masuk surga karena sholat kita, Pak. Itu sudah salah sebetulnya. Kita masuk surga karena haji kita juga sudah salah. Tapi sebab sholat Allah ridho sama kita lalu kita masuk surga, iya boleh jadi. Gara-gara kita naik haji Allah ridho dengan haji kita lalu masuk surga, iya. Gara-gara kita taklim kemudian Allah ridho kepada kita, kemudian iya. Boleh jadi sedemikian rupa. Apakah amal itu bisa memberi garansi? Bisa. Dengan rajin sholat 5 waktu ketika Allah memang meridhoinya. Seperti ada garansi begini, man shalla fi jama'atin, barang siapa yang sholat secara berjamaah, yudrikhul imam takbiratal ula, dia menjumpai imam sejak takbir yang pertama. Atau begini, man shalla arba'ina yauman fi jama'atin, barang siapa yang salat 40 hari saja secara berjamaah. 40 hari secara berjamaah berarti 40 hari 40 malam, arba'in, salat arba'in. Jadi arba'in itu bukan 8 hari di Madinah. Arba'in itu salat 40 hari. Kalau 8 hari di Madinah kan 40 waktu arba'innya. Arba'in dalam hadis bukan 40 waktu, tapi 40 hari. Tidak tertinggal sejak takbir yang pertama. Yudrikhul takbiratal ula, menjumpai imam sejak takbir yang pertama. Atau hadisnya itu man shalla arba'ina yauman, man shalla ma'al imam arba'ina yauman, barang siapa yang salat bersama imam 40 hari 40 malam, yudrikhul takbiratal ula, menjumpai imam sejak takbir yang pertama, kutibat lahu bara'atan, maka ditetapkan baginya 2 kebebasan. 2 kebebasan. Bara'atum minan nar, yang pertama bebas dari api neraka. Jadi ada ponis bebas dari api neraka. Dan yang kedua wa bara'atum minan nifaq, bebas dari munafik. Semua manusia itu punya su'batum minan nifaq, punya satu cabang kemunafikan, Pak. Semua manusia. Termasuk saya. Minimal pernah bohongin bini aja. Pernah gak sih Pak bohongin istri? Yang belum pernah Pak Wagino, aneh sayang betul sama istrinya. Itu munafik kan, munafik. Kadang-kadang kita bohong walaupun untuk kebaikan kan. Itu masih cabang kemunafikan. 40 hari 40 malam. Saya jujur belum pernah Pak 40 hari 40 malam. Tidak tertinggal sejak takbir yang pertama. Coba bapak-bapak mencobalah 40 hari 40 malam, diusahakan. Rintangannya banyak memang, ujiannya banyak itu. Tapi itu fadilahnya. Jadi jaminan, ada garansi. Walaupun kita nggak boleh songong habis itu. Gua udah pasti surga nih. Nggak boleh. Itu namanya Allah nggak ridho nantinya. Bagaimana dengan yang sholatnya di rumah? Ya sholat di rumah juga sah. Saya mengambil madhab tengah. Sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad.
Jadi bukan syarat sholat ya Pak. Walaupun jangan tinggalkan sholat berjamaah, jangan tinggalkan. Karena bisa menjadi sebab kemunafikan bagi kita, bagi yang meninggalkan sholat berjamaah. Tapi nggak boleh memvonis yang sholatnya di rumah nggak masuk surga, jangan. Karena innamal a'malu bil khawatim, amal tergantung akhirnya. Kan ada pelacur sholat aja nggak pernah, dia taubat gara-gara habis ngasih minum anjing kehausan, Allah terima taubat, masuk surga. Ada orang yang sudah bunuh 100 orang, 100 orang dia bunuh, belum sempat sholat Pak, tapi dia sudah taubat, maka Allah terima taubatnya, masuk surga. Tapi ada yang kebalikannya, Abdurrahman bin Muljam, nggak pernah telat sholat berjamaahnya. Orang belum azan dia sudah duluan ke masjid, saking rajinnya berjamaah. Dan nggak pernah di saf kedua, ketiga, keempat, saf pertama terus. Saking awalnya kan, sahabat tuh kan rebutan tuh ingin saf pertama. Kalau kita kan nggak rebutan di belakang. Kalau sahabat mah rebutan di depan. Nah Ibnu Muljam itu selalu dapat di depan, tapi dia masuk neraka. Karena apa? Dia merasa paling suci. Lalu dia membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hanya dia menjadi kilabun nar, salah satu anjing neraka. Nah, ini jangan sampai sedemikian rupa. Segala amal tergantung akhirnya. Kalau akhirnya su'ul khatimah, walaupun amal solehnya banyak, bisa ke neraka. Walaupun tadinya dia bukan ahli sholat, tapi dia tobat, nggak lama tobat mati, ya dia bisa masuk surga. Kan di hadis Sahih Bukhari Muslim sudah kita kaji di Riyadhus Shalihin bab-bab awal, ada yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal 1 hasta. Sedetik lagi, sejengkal lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Ada sepanjang hidupnya orang mengerjakan amalan ahli neraka, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Tapi sejengkal lagi dia mau masuk neraka, dia kerjakan amalan ahli surga, lalu dia mati lalu masuk surga. Hadis itu tidak bisa didelete karena sahih muttafaqun alaih. Nah, kita berharap yang sudah rajin ke masjid ini, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Baik, saya ingin masuk ke peringatan dulu. Apabila umat Islam meninggalkan salat berjamaah, ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Man sarrahu ayyalqallaha ta'ala ghadan musliman." Barang siapa yang mau berkeinginan agar ketemu dengan Allah ghadan, esok di akhirat, musliman, dalam keadaan sebagai seorang muslim, falyuhafidh ala haula'i sholawat, hendaklah dia menjaga salat-salat 5 waktu ini. Haitsu yunada bihinna, menjaganya di tempat yang diazani di dalam. Tempat yang diazani itu ya masjid. Karena kalau musola di rumah kan enggak diazani. Atau musola yang merupakan masjid yang diazani 5 waktunya. Haitsu yunada bihinna fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunanal huda, sunnah-sunnah utama, sunnah-sunnah terdepan, sunnah-sunnah paling pokok, maksudnya Pak, sunnah-sunnah kejayaan, sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya salat di masjid itu adalah sunnah-sunnah terdepan. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, seandainya kalian semua cuma salat di rumah-rumah kalian saja, kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi, sebagaimana salatnya orang-orang yang suka menunda-nunda di rumahnya, la taraktum sunnatan nabiyyikum, berarti kalian sudah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnatan nabiyyikum la dhalaltum, dan seandainya kalian sudah meninggalkan sunnah nabi kalian, sesatlah kalian. Jadi efek negatifnya, orang yang enggak pernah ke masjid, meninggalkan salat berjamaah, lambat laun dia akan tersesat dari jalan yang benar. Makanya ada aliran Pak, ngaji Qur'annya fasih, pakai nahwu sorof, tapi enggak pernah ke masjid. Jumatan aja enggak pernah ke masjid. Ngajinya Quran, nahwu sorof.
Banyak orang ketipu. Di Bandar Lampung ini banyak juga kelompok studi Quran namanya. Jadi dia ngaji Quran tuh pakai nahwu sorong. Bapak-bapak udah kalah tuh kajiannya sama mereka. Mereka bahasa Arabnya, eceknya begitu kan. Tapi mereka gak pernah ke masjid. Jumatan pun gak berangkat. Dia kalau orang ke masjid itu ketawa dia, diejeknya. Kalau orang ke masjid itu. Akhirnya mereka tersesat. Belakangan kelompok itu gak mau sholat 5 waktu lagi. Dia cukup pengajian aja udah gak sholat. Aliran studi Quran namanya. Pendirinya dulu Muhammad Isa Bugis. Zaman dulu banyak, bubar, sekarang banyak lagi pengikutnya. Ramadan pun gak puasa dia. Benar, hadis ini benar. Kalau umat Islam meninggalkan sholat berjamaah ke masjid, walau taraktum sunnata nabiyikum law dhalaltum. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, sesat kalian. Jadi kalau ingin mendapat kejayaan, kita mesti memakmurkan masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaransi orang yang ke masjid punya bukti keimanan. Idza ra'aitumur rajula yulazimul masjidah fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seorang laki-laki melazimkan dirinya ke masjid, maka saksikanlah dia dalam keadaan beriman. Jadi bapak-bapak yang sudah rajin ke masjid ini digaransi Nabi sudah beriman. Tapi jangan dibalik. Yang belum ke masjid enggak beriman, jangan dibalik ya Pak. Ada hikmah di balik ini semua. Jadi begitu maksudnya. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Saya persilakan basing pertanyaannya. Ya, silakan Pak Renaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya banyak gerakan di dalam sholat itu wal amalul kathir, banyak gerakan yang bukan gerakan sholat itu bisa membatalkan sholat. Dalam kitab Safina itu dikasih kriteria malahan, talatatin harakatin mutawaliyatin, 3 kali gerakan berturut-turut itu membatalkan sholat. 3 kali gerakan berturut-turut itu membatalkan sholat. Makanya kita ini makruh hukumnya sholat nggak pakai peci ini makruh. Kita harus pakai umamah, Pak, umamah. Cuman beda-beda. Umamah itu kalau orang Arab begini. Nah, karena kita ini Islamnya Islam Nusantara. Nah, dikatakan Islam Nusantara itu begini, pecinya hitam. Ini Islam Nusantara. Peci kayak Pak Haji Salahuddin, Islam Nusantara. Islam Nusantara itu bukan aliran. Maksudnya Islam gaya Indonesia. Pakai sarung, pakai koko. Kita ini kan bajunya baju Cina semua nih. Pak Izun, Pak Firdaus Cina semua, Pak Koko. Yang Arab nih, saya nih, gamis soalnya Arab. Kalau yang sampai paha atau lutut itu Pakistan. Jadi gaya berpakaian di sini orang Cina semua kita ini. Yang namanya aja Koko, Pak. Nah, orang Jawa batik. Kalau Wagino itu Amerika. Itu mah kemeja ya, Amerika. Gaya barat ya. Jadi mana Pak Irwan kan batik kemeja gitu ya. Gaya Jawa, gaya Arab sebagainya. Jadi apa namanya? Pertanyaan tadi apa? Kepala ya. Peci ini, nah ini saya ini kombinasi Pak. Kombinasi apa ya? Indonesia Jawa ini ya. Arab Jawa gitu ya. Jadi ini khas saja, ciri khas pakai peci itu ciri khas. Jenis pecinya ciri khas, tapi kesunahannya nutup kepala. Kalau nutup kepala Nabi itu udeng-udeng. Nah, yang paling banyak mempraktekkan cara nutup kepala ala Nabi itu Pak, orang Jaula. Nah, itu cara nutup kepala ala Nabi itu orang Jaula. Yang apa sih namanya itu ya? Umamahnya begitu. Atau begini, yang pas betul sebetulnya ini. Tuan guru sekumpul. Kan pernah lihat gambar tuan guru sekumpul nggak? Yang dari Kalimantan. Nah
Nah itulah cara tutup kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat film-film Arab zaman biyen itu Pak. Cara nutup Arab kepalanya begitu. Tapi Arab sekarang nggak lagi begitu. Arab sekarang sudah pakai igal. Budaya Arab kan pakai igal kan? Pakai igal, sorban yang ditutupkan di kepala kemudian dikasih igal. Tapi pada prinsipnya nutup kepala itu sunnah hukumnya. Jadi saya pernah hadir di masjid di arah Lampung Tengah numpang sholat gitu, mampir. Jumatan khotibnya pakai celana panjang, pakai kemeja kotak-kotak ya, nggak pakai peci. Waduh, saya merasa nggak sopan betul tuh khotib ya. Padahal rumahnya dekat situlah gitu. Mbok yang pakai sarung gitu kan, apa pakai peci? Saya pengen betul berdiri Pak, mau tak pinjemin peci saya itu sama khotib yang bersangkutan. Jadi makruh hukumnya, sholat nggak pakai peci itu. Hukum asalnya makruh. Karena tujuannya tadi biar bisa menahan rambut. Rambut panjang nggak masalah, rambut Nabi juga sebahu kan. Makanya ada pondok pesantren yang menganjurkan santrinya punya rambut sebahu. Jadi sebahu semua. Walaupun dalam Islam itu begini, perkara yang sunnah, apalagi sifatnya mubah. Rambut sebahu kan sunnah Nabi itu. Tapi mubah, boleh nggak diikuti. Tapi nggak cocok bagi satu kaum, bagi adat tertentu, lebih baik ditinggalkan. Saya ambil contoh, punya rambut sebahu itu memang sunnah. Nabi juga sebahu. Tapi nggak cocok buat kerangka budaya Indonesia. Perkara yang tadi awalnya sunnah, kalau nggak cocok menurut budaya, boleh ditinggalkan. Termasuk tadi yang rambut panjang. Susah kan kita mau ngomongin rambut panjang sebahu itu bukan sunnah, wong rambut Nabi sebahu. Kan begitu. Tetapi kita boleh meninggalkan perkara yang sunnah kalau tidak sesuai dengan tradisi, kecuali perkara yang wajib. Menurut tradisi apalagi PNS rambut panjang sebahu, langsung dipecat itu. Si warning 2 kali, peringatan 2 kali, 3 kali masih udah pecat. Karena standar kerapihan kita rambut itu pendek, begitu. Baik, kemudian yang kedua tadi apa? Nah, iya. Sebetulnya begini sih. Anak ribut di masjid itu tak berdosa. Hukum asalnya nggak berdosa ya Pak. Ribut di masjid itu hukum asalnya tidak berdosa. Jadi nggak ada yang nanggung dosanya siapapun. Hanya saja karena itu mengganggu, kalau dia terlalu ribut, maka harus diarahkan. Yang mengarahkan siapa kalau banyak anak ke masjid? Angkat petugas yang mengarahkan. Khusus mendeliin. Khusus melototin yang suka ribut-ribut itu kalau banyak anak. Harus sedemikian rupa. Nah kalau anak itu terlalu nakal, maka ini terlalu nakal nih kita menilai. Orang tuanya harus peka. Jangan dulu ke masjid karena anaknya belum bisa dikasih pengertian. Kan ada yang nakal bener Pak, nerjangin kawannya gitu kan. Mengganggu anak orang, nyapak kawannya. Nah ini berarti nakal nih. Testimoni kan, diuji coba dulu. Belum bisa dikasih pengertian, jangan dulu ke masjid. Itu caranya. Tapi hukum asalnya anak tidak berdosa. Tapi ada kalau banyak anaknya, maka arahkan saja. Kayak contoh di masjid saya itu, ribut betul anak. Kadang-kadang Jumatan juga ribut Pak. Kita mau khutbah itu terganggu betul. Itu mestinya ada yang tukang melototin tuh. Atau kalau memang bakal ngeganggu betul, maka dilokalisir, jangan di dalam masjid. Di luar masjid, di teras begitu gitu. Kemudian ada yang menjaga di sana. Itu strateginya sedemikian rupa. Tapi apakah anak itu berdosa karena dia ribut? Jawabannya tidak berdosa. Termasuk orang tuanya juga nggak berdosa, tapi orang tuanya punya kewajiban untuk mengarahkan anaknya. Karena ada kan yang merasa terganggu, ada juga yang cuek aja, nggak merasa terganggu. Jadi begitu Pak. Silakan pertanyaan berikutnya. Ya, Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, masalah pendapat yang ketiga. Iya, nanti nih. Jadi menurut ada orang tua mengatakan apa betul Pak ya? Jadi 40 hubungan rumah kiri kanan muka belakang tidak diikat oleh mereka. Sudah itu kalau kita diundang hajatan dan kita makan itu enak, tapi manfaat nggak Pak? Ya. Juga deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Kalau untuk perzinahan yang dibiarkan, kalau zina ya Pak, bukan rentenir ya, bukan pelaku riba ya, pelaku zina, kita tahu di situ ada rumah zina, tapi kita biarkan saja, maka tetangganya pun dicabut keberkahannya. Nah, ulama mendefinisikan tetangga itu siapa? 40 rumah, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Oh, banyak berarti hitungannya ya. So, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara membiarkan perzinahan tersebut. Jadi makanya tadi benar kalau kata ulama, jangan takut bertetanggaan sama gereja. Kan nggak ada hadis atau ayatnya yang orang Islam boleh ngancurin gereja kan? Tapi takutlah bertetangga sama diskotik. Iya juga ya. Coba kalau rumah kita tetanggaan sama tempat zina, Pak. Anak bujang pengen jajal. Kayaknya cantik-cantik tuh ceweknya. Ya, rusak iman kita. Makanya sebetulnya saya pernah ditanya, Ustaz, ada nggak dalilnya orang Islam itu ngancurin gereja? Nggak ada. Kalau orang Islam menghancurkan gereja dosa? Dosa. Orang Allah dan Rasulnya melarang. Tapi bahwasanya orang non-muslim mau mendirikan tempat ibadah harus ngikutin peraturan yang ada. Itu benar. Kan ada aturannya tuh, SK 3 Menteri ya, tentang mendirikan tempat ibadah gitu. Ikutin aturannya. Tapi juga umat Islam nggak perlu risih juga dengan tempat ibadah agama lain. Tapi kalau dengan tempat maksiat udah jelas tuh. Tetangga tempat maksiat itu dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika membiarkan. Masuk ke kilur riba, rentenir, para pemakan riba. Bagi rentenir betul, makan makanannya itu nggak berkah, Pak. Makanya kalau bapak-bapak diundang rentenir hajatan ke rumahnya, nyumbangnya nggak usah banyak-banyak, 1000 aja. Karena ngapa? Nyumbang ke rentenir kan begitu. Atau nggak usah nyumbang. Kalaupun makan jangan banyak-banyak, nanti sakit perut. Karena korelasi langsungnya tidak ada. Tapi makanan yang dihidangkan oleh orang yang mencari makan dengan cara yang haram tersebut, walaupun nggak haram bagi kita, tapi setidaknya makruh bagi kita. Kalau buat orang-orang yang warok ya Pak, buat orang-orang yang warok nggak mau. Abu Bakar pernah sama khodimnya dikasih makanan roti. Khodimnya ngomong, udah masuk perut nih, kata khodimnya, ini nih makanan yang dikasih orang. Dulu saya jadi dukun nih, pernah nolong orang itu, cuman belum lunas membayarnya. Apa penajamnya itu belum lunas. Nah, kemarin dia ngasih roti sama saya. Abu Bakar berusaha memuntahkan roti tersebut. Saking waroknya nih, bukan berarti haram bagi Abu Bakar, saking hati-hatinya. Kemudian dia karena nggak bisa muntah, maka dia ambil pedang, hampir dibelahnya perutnya. Kata, jangan begitu caranya. Anda minum banyak-banyak saja, kemudian colok kerongkongan. Minum banyak-banyak, dirogoh kerongkongan, muntah. Seandainya roti ini nggak keluar dari perutku, kata Abu Bakar, maka aku akan membelah perutku untuk mengeluarkannya. Allahu Akbar. Saking waroknya, hati-hati dengan perkara yang haram. Jadi seandainya diundang rentenir hajatan, kalau bapak-bapak milih nggak hadir, nggak apa-apa, nggak wajib hadir, karena khawatir uang haram itu buat ngejamu kita itu. Makanya makanan yang disajikan oleh ahli maksiat atau mencari harta dengan cara yang haram itu bisa berakibat kurang berkah. Dan makanan yang dihidangkan orang solih, walaupun kita makan banyak, akan menghadirkan kesehatan dan kemanfaatan. Makanya nanti kalau Ustaz Faizun menikahkan anak, ngundang kita hajatan, makan yang banyak-banyak. Habis juga nggak apa-apa itu, sedia ada semasak lagi itu panitia Pak. Karena makanan yang dihidangkan orang solih itu sehat. Jadi begitu. Nggak apa-apa hadir aja karena nggak enak, atau pura-pura makan aja sudah ya. Ini saya ngajarin warok ya Pak, tapi saya tidak mengharamkannya ya. Hukum asalnya apakah haram makanan yang dihidangkan? Nggak haram. Mungkin kita nggak tahu asal usulnya, kecuali dia kasih merek. Semua makanan yang saya hidangkan hasil saya membungakan uang. Nah baru jangan dimakan. Cuman karena dia nggak kasih merek, ya makan. Termasuk tadi Pak, ada orang nyumbang masjid. Tapi dia nanya dulu, Ustaz saya mau nyumbang masjid. Cuman uangnya hasil korupsi, boleh enggak? Pak jangan ngomong kata saya. Enggak bisa nerima lah panitia masjid saya itu. Kan nyebar proposal untuk bangun masjid tuh. Karena dia ngomong begitu ya enggak nerima lah. Coba Bapak sumbang aja kata saya. Tapi enggak usah ngomong dari korupsi kata saya. Dia nerima lah panitianya.
Jadi kalau ada orang nyumbang masjid, Pak, nggak usah ditanya, ini dari korupsi bukan. Kalau dia nyebut dari korupsi, nggak jadi, jangan diambil. Tapi kalau dia nggak nyebut, dosa tanggung dia, kita dapat sumbangan, gitu maksudnya. Jadi hukum asalnya tidak haram makannya juga, tetapi kalau kita ingin wara' menghindari itu lebih baik. Itu ya Pak ya. Baik, saya ini ada agenda di Masjid Miftahul Falah karena ada yang mau masuk Islam ya Pak. Jadi saya langsung beranjak sekarang. Ya alhamdulillah hidayah datang. Orang yang dapat hidayah itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah memilihnya. Jadi demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.